Apa sudah terlihat rekan-rekan sekalian? Sudah. Alhamdulillah. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk tema saya pada malam ini adalah bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam proyek penguatan profil Pancasila, khususnya di sekolah alam. Kenapa saya jadikan parsial? Karena saya basicnya dari sekolah alam gitu ya. Mungkin nanti yang akan saya tampilkan itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk melakukan kegiatan serupa di satuan pendidikan masing-masing. Baik. Untuk memulai kegiatan pada malam ini, saya ingin mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah mestinya seorang guru. Seharusnya seorang guru memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Kutipan inilah yang nantinya akan menjadikan landasan dasar mengapa pembelajaran berdiferensiasi itu sangat penting dilakukan pada saat ini, pada kondisi sekarang ini. Namun, secara detailnya saya akan menjelaskan bahwa munculnya pembelajaran berdiferensiasi itu karena 3 hal. Ya, Bapak Ibu yang saya pahami, karena kebetulan saya berkesempatan, jadi begini ya Bapak Ibu, karena saya bukan berlatar belakang pendidikan, jadi saya agak sedikit maraton untuk mensejajarkan diri dengan rekan-rekan yang memang berasal dari background pendidikan gitu. Jadi saya agak maraton, akhirnya saya ikut guru penggerak. Nah, di situ saya banyak mendapatkan keilmuan terkait dengan bagaimana kemudian cara mengajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, bagaimana kemudian mengasesmen murid, bagaimana kemudian kita menentukan gaya belajar murid, kalau sudah tahu mau diapakan, itu banyak sekali saya temui itu di program guru penggerak. Alhamdulillah sekarang pendidikannya sudah selesai Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, di slide ini saya menuliskan bahwa munculnya pembelajaran berdiferensiasi itu karena 3 hal ini. Yang pertama, keragaman murid. Kenapa keragaman murid ini menjadi latar belakang pembelajaran berdiferensiasi? Seperti judulnya ya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi, artinya berbeda. Apa yang membedakan? Ya, berbeda. Murid yang ada di kelas kita saat ini, itu adalah murid yang sangat heterogen, baik dari ekonominya, baik dari cara dia memahami pembelajaran atau bahasa yang disampaikan oleh guru, berbeda cara menanggulangi emosinya, berbeda cara terkait minat belajarnya, berbeda kemudian kesulitan dalam belajarnya. Hal inilah salah satu hal yang menjadi dasar kenapa muncul pembelajaran berdiferensiasi. Yang kemudian, yang kedua yaitu layanan kebutuhan sebagai pendidik. Jadi saya agak sedikit melo ketika bicara mengenai pendidik itu mestinya harus bagaimana. Jadi sebagai pendidik, ketika kita sudah mengatakan bahwa saya siap menjadi seorang guru, maka yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita yakini bahwa semua murid yang ada di hadapan kita saat ini, mereka berhak berhasil dan berhak sukses. Ya. Untuk itu, kita harus bersikap adil kepada mereka, baik dari perlakuan maupun dari hal-hal yang lain. Kemudian, kita juga harus meyakini bahwa setiap murid itu punya pola pembelajarannya masing-masing, nggak sama. Bapak Ibu, saya dengan rekan-rekan sekalian mungkin berbeda cara. Saya lebih suka kalau nonton YouTube, lebih kena pembelajarannya. Namun mungkin rekan-rekan, kalau saya lebih suka baca buku, Bu. Nah, kita saja yang dewasa, yang ya tahap labilnya udah jauh ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa dikatakan kita sudah pada tahapan yang settle ya. Tapi kita punya keberagaman cara belajar yang beda-beda, pola belajar yang beda-beda. Apalagi anak-anak yang memang dia belum tahu saya ini mau kemana, saya sukanya apa, kalau belajar saya minatnya yang mana. Dan kita harus punya keyakinan bahwa memang anak-anak kita punya pola belajarnya masing-masing. Ya. Kemudian kita juga sebagai guru atau sebagai pendidik itu mesti meyakini bahwa praktik-praktik pembelajaran itu perlu ditelaah. Tidak ada kemudian satu metode itu
cocok untuk semua materi, cocok untuk semua tema, tidak ada ya Bapak Ibu. Mungkin metode ceramah cocok untuk pembelajaran agama, mungkin metode eksperimen mungkin cocok untuk pelajaran fisika dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sering bilang ke guru-guru, kebetulan saya manajer program di Sekolah Alam Guru Mahira, kenapa penting seorang guru itu punya inovasi? Karena nggak ada metode itu yang satu, one for all, satu untuk semua itu nggak ada. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita yakini adalah guru itu butuh dukungan dari komunitas yang lebih besar. Seperti yang disampaikan oleh para pembicara sebelumnya, keberhasilan pendidikan itu dilihat dari keterlibatan 3 unsur. Yang pertama baik dari guru, yang kedua dari murid, kemudian dari orang tua. Saya teringat sebuah pepatah yang mengatakan bahwasanya untuk membesarkan seorang anak itu kita butuh 1 desa. Ya, itu diyakini sekali oleh orang Jepang ya, bahwasanya untuk membesarkan seorang anak itu butuh satu desa gitu. Artinya memang peranan komunitas, peranan wali murid, peranan siswa itu sendiri, sentuhan dari guru itu sangat mendukung keberhasilan belajar seorang murid. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita tahu ya, anak-anak didik kita yang sekarang kita pegang itu adalah produk dari atau asuhan dari orang-orang dewasa di sekelilingnya. Untuk itu perlu sekali kita sebagai sebagai komunitas, sebagai lingkungan memberikan hal-hal yang memang mendukung dalam tumbuh kembang belajar anak. Nah, selanjutnya ada learning gap. Learning gap ini di mana memang sebagai seorang guru kita punya tujuan ya, punya goal. Anak harus bisa mencapai kompetensi ini. Namun ternyata anak-anak belum sampai, terlalu jauh gitu ya, belum mampu untuk mencapai kompetensi itu. Nah, kejauhan antara harapan dengan apa yang disajikan oleh peserta didik itu menjadikan learning gap. Nah, ini yang perlu kita tarik dalam sebuah inovasi berupa pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah, Bapak Ibu masih jelas kedengaran suaranya? Masih, Bu. Alhamdulillah. Oke, sangat jelas. Baik, siap. Nah, pembelajaran berdiferensiasi prinsipnya atau akarnya adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar. Artinya kita tahu, oh kebutuhan belajar murid saya ini nih, anak-anak didik saya rata-rata suka dengan konten belajar berupa video. Setelah tahu itu, kita respon seperti apa? Apa kita akan mencobakan praktik mengajar yang dulu-dulu, sudah tahu anak kita visual, tapi kita tetap aja menggunakan metode ceramah, atau bahkan kita respon. Nah, pembelajaran berdiferensiasi prinsipnya adalah kita tahu kebutuhan belajar murid, dan kita tahu mau diapakan anak-anak murid ini. Mengutip pernyataan dari Tomlinson tahun 2001, beliau mengatakan ada setidaknya 3 aspek yang harus kita perhatikan ketika ingin memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kita harus cek kesiapan belajar murid. Artinya kita harus mencari tahu batas mana yang sudah anak-anak kita ketahui sebelumnya. Ya. Yang kedua, kita pancing bagaimana rasa ingin tahu murid terhadap materi tersebut. Ini terkait dengan minat murid. Dan juga kita harus memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Mungkin kalau Bapak Ibu di sini sudah tahu ya, kalau pembelajaran berdiferensiasi setidaknya ada 3, diferensiasi proses, diferensiasi konten, serta diferensiasi produk. Nah, lalu bagaimana untuk mengecek pemahaman kita supaya tidak miskonsepsi? Di layar saya sudah memberikan sedikit pertanyaan pemantik kepada Bapak Ibu sekalian. Menurut Bapak Ibu, yang mana pembelajaran berdiferensiasi? Yang gambar A ini anak-anak dipersilakan untuk memilih makanan prasmanan. Sedangkan yang gambar B, anak-anak sudah diberikan makanan namun sudah dikotak-kotakkan. Kamu karena giginya belum terlalu kuat, makan yang lembut-lembut saja.
Kemudian ada siswa yang, oh kayaknya gigimu sudah bagus, nah jadi makan yang keras silahkan boleh. Atau kemudian, oh kamu karena sering sakit gigi, maka kamu makan yang bentuknya bubur-bubur saja. Silakan Bapak Ibu berikan pendapat di kolom komentar yang mana menurut Bapak Ibu yang merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Silakan mungkin dibantu, Mas. Bagian B. Bagian mana, Pak? Bagian B. Bagian B. Mohon maaf ya, suara. Bagian B. Bagian B. Iya. Oke, mohon maaf sebentar. Bagian B. Kenapa memilih jawaban B? Bapak siapa, mohon maaf tadi? Muhammad Samsudin. Pak Samsudin ya? Iya. Ya, silakan Pak Samsudin boleh berpendapat kenapa kemudian memilih jawaban kayaknya B deh, Bu. Iya, karena di sini kita melihat kemampuan siswa. Nah, kemampuan si anak itu bahwa si ini sudah bisa mengunyah ini, si B sudah bisa mengunyah yang ini, kemudian si C bisa mengunyah yang ini. Jadi terpisah-pisah. Kalau yang bagian A kan satu. Nah, jadi sama dengan pembelajaran itu kan, kalau kita sudah peta-petakan dalam pembelajaran, ya, kalau kita sudah peta-petakan berarti si anak ini begini-begini ya. Nah, kalau satu sajian ini saja, berarti kita kasih semua itu kan tidak sama semua. Oke, jawabannya yang B ya, menurut Pak. Ya. Silakan rekan-rekan yang lain, Pak Rio mungkin boleh. Yang mana dari kedua hal ini yang menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi? Silakan boleh atau gambarnya tidak terlihat, Ibu, maaf. Oh gitu. Iya. Ya. Baik. Apa terlihat? Nah, ya, tapi gambar yang A itu sepotong, Ibu. Oh gitu. Iya. Tapi kelihatan kok. Yang Nah, ini kelihatan, Bu. Saya sudah jelas. siap. Silakan Pak Rio. Kalau saya sih pilih yang A kayaknya, Bu. Oke. Alasannya apa, Pak? Boleh? Esensi utama dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan lebih kepada pengembangan ini ya, pengembangan pola pembelajaran peserta didik yang dimulai dari mulai proses sampai nanti menghasilkan suatu produk yang bisa bermanfaat gitu, Bu. Oke. Baik. Masih ada Pak Rio? Cukup? Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio sudah berpendapat serta Pak Samsudin juga. Pada dasarnya sepertinya keduanya terlihat sama ya Bapak Ibu. Artinya di sini ada menu yang berbeda. Di sini juga ada pecel, ada nasi, ada ini apa ini? Ada keju apa ya? Pada sepertinya hal ini terlihat sama, namun ada pembeda Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal, gambar yang pertama ini menunya adalah menu prasmanan, anak-anak silahkan memilih sesuai dengan apa yang dia suka. Sedangkan gambar yang kedua itu dari awal gurunya sudah memetakan, sudah bukan memetakan, sudah menjas. Kamu sukanya yang ini kan, silahkan dimakan. Atau kamu suka yang menu yang kedua, silahkan. Atau ketiga, silahkan. Pada dasarnya inilah yang menjadikan miskonsepsi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak melibatkan penilaian yang prematur ya Bapak Ibu. Artinya ketika, oh kayaknya anak ini suka visual, makanya saya kasihkan video aja lah. Atau anak ini suka kinestetik, saya suruh lari aja lah kalau pelajaran IPA. Atau anak ini sukanya audio, udah saya dengarkan podcast aja biar dia belajar. Tidak seperti itu, karena sebenarnya anak-anak itu sedang mencari, sedang menstimulus gaya belajarnya. Yang perlu kita lakukan dalam proses pembelajaran berdiferensiasi adalah menyediakan yang banyak ini dan biarkan dia memilih. Karena pada dasarnya anak-anak itu
dia akan menjadi sosok yang nantinya akan bertanggung jawab dengan diri dia sendiri. Ya, jadi kita mengurangi touch terlalu dini menjas. Kita sebagai guru itu terlalu sering begitu ya Pak ya. Kayaknya kamu lemah deh pelajaran matematika, kamu nggak akan bisa untuk ini. Kayaknya kamu sukanya belajar dengan gaya belajar gini, kayaknya kamu nggak akan lebih cocok kalau misalnya diminta untuk presentasi dan lain sebagainya. Terlalu prematur mendeteksi keberagaman murid itu bisa menghambat tumbuh kembang kognitif murid. Ya, dia akan, padahal mereka belum selesai proses pencarian cara belajar, proses pencarian minat, proses pencarian jati dirinya itu belum selesai Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan hal ini. Artinya ya kita sudah mulai harus belajar untuk kemudian jangan lagi mengulangi hal yang sama gitu ya. Untuk membedakan antara yang mana pembelajaran berdiferensiasi dengan tidak saja kita cukup sulit karena memang dia sepertinya serupa. Bapak Ibu, sebelumnya tadi sudah berpendapat, terima kasih. Sebelum masuk ke slide selanjutnya, saya ingin coba memberikan ice breaking sedikit. Nggak mesti mikir-mikir banget, tapi lumayan lah untuk menguji. Baik Bapak Ibu, di layar bisa kelihatan ya? Mas Zaki, mohon maaf. Apa terlihat? Terlihat, Bu. terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Silakan, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, silakan berikan pendapat. Apa beda antara sepatu dan jengkol? Ini nggak ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bapak Ibu. Ini cuma sekedar ice breaking supaya nggak tegang-tegang banget. Silakan. Apa beda antara sepatu dan jengkol? Beda, Bu. Baunya aja beda. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Supaya cair saja. Di Bengkulu lagi semriwing, lagi sejuk-sejuk dingin. Silakan, ada yang mau memberikan pendapat apa sih beda antara sepatu dan jengkol? Mungkin rekan saya pemateri selanjutnya mau berpendapat, Bu Nur Khalifah, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu untuk ice breaking-nya. Jadi bedanya sepatu dengan jengkol, yang jelas fungsinya saja sudah berbeda ya Bu ya. Kalau sepatu itu sebagai alat untuk melindungi kaki, sedangkan jengkol itu untuk makanan. Mungkin itu yang bisa saya jawab Bu. Oke, serius banget Bu Nur Khalifah. Insya Allah ada yang jawaban yang lain, silakan. Itu ada dari Ibu Siska, angkat tangan. Ibu Siska Emilia. Bu Siska, silakan, Masya Allah. Bu Siska. Iya, halo. Silakan Bu Siska. Baik Umi, saya mencoba ya, karena ini bentuknya ice breaking. Kalau sepatu itu disemir, kalau jengkol disemur mungkin. Kayak gitu perbedaannya. Mantap, 100 buat Bu Siska. Segampang itu ya, sesederhana itu ya. Kalau jengkol itu disemur, kalau sepatu di apa Bu? Disemir. Kita kasih aplaus buat Bu Siska, boleh. Oke, terima kasih. Kalau mau jengkol ke sekolah, Bu. Terima kasih. Mantap. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu, kenapa sih ada hal sesederhana ini dalam forum ini? Jadi kalau saya di guru penggerak itu sedikit cerita Bapak Ibu, ada namanya pembelajaran sosial emosional. Jadi sebelum mengajari itu, untuk memastikan siswa-siswa kita on dengan kehadiran kita, maka yang pertama kita lakukan adalah ice breaking terlebih dahulu. Saya pikir itu juga bisa efektif ya buat kita orang-orang dewasa. Karena satu-satunya
satu-satunya stimulus yang bisa mengaktifkan otak kanan itu yang pertama bernyanyi, yang kedua tepuk tangan, yang ketiga itu ice breaking. Terima kasih Bu Seska dan rekan-rekan yang lain. Saya lanjutkan lagi ya. Baik, selanjutnya ini kita tinggalkan soal sepatu dan jengkol. Kita lanjut. Nah, karena tadi materi atau tema yang saya angkat adalah bagaimana implementasi pembelajaran berdiferensiasi kaitannya dengan proyek P5, proyek penguatan pelajar Pancasila, tentu saya juga harus mengupas sebenarnya profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana. Di slide-nya Pak Hardiansah kemarin saya sudah lihat beliau juga sudah menampilkan hal ini, namun sedikit ada tambahan dari saya apa yang menjadi elemen kunci dari masing-masing profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kunci yang diharapkan adalah para pelajar Indonesia itu punya akhlak dan adab yang baik. Kalau di sekolah alam itu akhlakul karimah yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, elemen kunci yang diharapkan atas munculnya profil pelajar Pancasila adalah bagaimana siswa-siswa kita itu bisa menghargai keberagaman yang ada. Karena Indonesia itu Nusantara, jadi kalau pemikiran mereka, pemikiran para peserta didik kita harus terbuka agar mengurangi trouble-trouble. Selanjutnya ada dimensi bergotong royong, elemen kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi ini kalau bahasa keseharian kita, bahasa Indonesia adalah gotong royong. Jadi diharapkan dengan dimensi gotong royong ini, di kedepannya para peserta didik kita itu mampu berkolaborasi dengan siapa saja. Ya, dimensi kreatif itu elemen kuncinya bagaimana agar para peserta didik kita memiliki cara berpikir yang luas. Saya selalu bilang sama rekan-rekan guru bahwasanya yang namanya kreatif itu, yang pertama harus ada ide, yang kedua harus ada aksi. Maka itu disebut dengan kreatif. Lalu kalau inovatif gimana Bu? Gimana Mi? Kalau inovatif beda lagi. Dia punya ide, dia punya aksi, yang aksinya itu menjawab masalah. Maka itu inovatif. Ya. Selanjutnya adalah dimensi bernalar kritis. Dimensi bernalar kritis ini elemen kunci yang diharapkan adalah bagaimana peserta didik kita itu terampil dalam mengambil keputusan. Kalau kami di sekolah alam itu istilahnya logika berpikir ilmiah. Bagaimana anak-anak itu tidak mudah dicekoki oleh paham, tetapi dia bisa berpikir, oh kenapa harus begini, kenapa tidak begini, kalau begini harus bagaimana, kalau begitu harus bagaimana, itu dimensi bernalar kritis. Kemudian, dimensi mandiri. Dimensi mandiri ini harapannya, keluarannya, para peserta didik kita itu pandai meregulasi diri. Ya, dia cukup tahu kalau kondisi sulit begini, tindakan apa yang diambil. Kalau kondisi seperti ini, apa yang harus dia lakukan dan lain sebagainya. Ini menjawab profil pelajar dimensi mandiri. Apa yang menjadi PR bagi kita tenaga pendidik saat ini? Di slide saya sematkan sedikit ya Bapak Ibu. PR bagi pendidik saat ini adalah, kita tahu tantangan kita adalah tantangan menjawab kompetensi abad 21, kompetensi 4C yang sekarang sudah 6, tapi saya belum move on ya Bapak Ibu, masih 4C, yaitu critical thinking, creativity, komunikasi, serta kolaborasi. Nah, yang menjadi tantangan kita saat ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik bisa berpikir future, bisa berpikir tentang masa depan, bisa mengambil kompetensi 4C ini ke dalam aktivitas pembelajaran saat ini. Kita ini kan lagi menyiapkan, kan Bapak Ibu ya, kita lagi menyiapkan para peserta didik kita supaya dia bisa menghadapi tantangan zaman. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah tadi, mengambil kompetensi yang akan menjadi kompetensi di masa depan, itu ke dalam aktivitas pembelajaran saat ini. Nah, ini yang sudah sangat banyak kami lakukan di sekolah alam. Ini sedikit galeri, ya, galeri kegiatan-kegiatan kami di sekolah alam. Gambar yang pertama Bapak Ibu, karena kebetulan di sini saya di SMP ya. Kalau sekolah alam Hulu Mahira itu dari PAUD sampai SMA, tapi saya lebih ke SMP.
Di gambar pertama ini ada kegiatan magang retail. Magang retailnya ini dilakukan di supermarket Hypermart, ya. Yang diharapkan ketika anak-anak magang retail, anak-anak menjadi pribadi yang mandiri. Kenapa mandiri? Karena dia bertemu dengan orang banyak. Bagaimana kemudian menghadapi konsumen yang judes, atau konsumen yang mau serba cepat, atau kemudian konsumen yang pengennya dilayani full. Nah, ini dalam rangka menstimulus jiwa atau menstimulus elemen regulasi diri dia. Kemudian akhlak kepada manusia, mungkin sama bagaimana dia kemudian melayani orang lain, bagaimana kemudian dia menjaga adab serta attitude ketika berhadapan dengan orang lain. Gambar yang kedua, ini ada pekan budaya. Pekan budaya ini dalam rangka, ya, kami ingin menularkan atau menitipkan sedikit kepada siswa bahwasanya kalian harus punya jiwa atau punya rasa kebinekaan global. Ini yang menampilkan yang tema Papua. Kelas yang lain ada yang temanya Jawa Timur, kelas yang lain lagi ada yang temanya Bengkulu, kelas yang lain ada lagi temanya Medan, kelas yang lain lagi ada temanya Aceh. Dalam sebuah event itu kami minta agar murid-murid kemudian berpakaian ala daerah yang dipilih, kemudian menyiapkan makanan khas, kemudian ada 1 atau 2 orang siswa yang kemudian menjadi menjadi contoh pakaian adat. Kemudian siswa juga diminta untuk menyiapkan tarian atau tampilan sesuai dengan tema. Dan ini cukup menarik. Bapak Ibu kalau dilihat galeri saya ini semuanya bikin anak senang ya, karena kami memang punya tagline kalau di sekolah alam itu bagaimana anak-anak itu senang dan bahagia sekolah. Benci hari Minggu, rindu hari Senin. Karena kalau di sekolah itu kegiatannya menarik dan membuat bahagia gitu. Di gambar ketiga ini ada kami lagi proses summit Gunung Kerinci, Sumatera. Yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah bagaimana anak-anak berakhlak kepada alam, ya. Berakhlak kepada alam, misalnya apa? Di situ anak-anak diminta untuk mengamati betapa banyak sampah yang ada, yang ditinggalkan oleh para pendaki. Apakah mereka akan menambah jumlah sampah itu, ataukah mereka akan mengambil langkah yang lain, membuat mereka lebih aware kepada alam. Kemudian dimensi mandiri tentu saja, bagaimana kemudian dia menyiapkan barang-barang yang harus diperlukan dalam proses pendakian, bagaimana kemudian dia harus kemudian menyusun anggaran untuk berangkat, sebelumnya mencari uang, berjualan, dan lain sebagainya. Kemudian dimensi yang diharapkan selanjutnya adalah gotong royong, kolaborasi. Karena dalam proses pendakian itu terasa betul ya Bapak Ibu, ya kalau egonya masih tinggi, itu biasanya teman-temannya nggak terlalu ya yang pastinya kegiatan-kegiatan ekspedisi seperti ini menjadikan anak-anak merasa, oh ternyata aku nggak bisa hidup sendiri, aku butuh orang lain, aku butuh bantuan. Untuk mendapatkan itu semua, aku pun harus memperlakukan sama orang lain. Ya, ini foto yang keempat ada pan cooking. Tentu saja hal yang diharapkan siswa menjadi lebih kreatif. Ya, ini ada kegiatan pan cooking, temanya adalah masakan khas Bengkulu. Ada yang masak tempoyak, ada yang masak lembu durian, mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu, ya, dodol durian. Ada yang memasak burger hiu, ikan hiu yang dibuat seperti rendang. Kemudian dimensi yang selanjutnya yang diharapkan adalah gotong royong. Sekali lagi karena memang pekerjaan ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi. Salah satu bentuk berkolaborasi mereka adalah cara membuat tempoyak itu mereka belum bisa, mereka harus bertanya dengan orang yang paham untuk itu. Gambar atau galeri yang kelima, ini ada pelepasan tuki. Tuki itu anak penyu ya Bapak Ibu. Karena Bengkulu ini adalah provinsi yang sangat panjang pantainya, ada di sini istilah pantai panjang. Nah, salah satu tempat itu menjadi habitat penyu. Tapi di situ tidak banyak lagi karena para penyu ini sudah terusik dengan aktivitas manusia. Nah, aksi yang dilakukan anak-anak adalah mengunjungi konservasi penyu, kemudian mengamati, mewawancara orang yang bersangkutan atau narasumber yang ahli atau kami kenal dengan istilah learn
pro maestro, belajar dengan maestronya, ya, karena insya Allah mereka akan berbagi semua pengalaman-pengalaman yang mereka punya. Dalam kegiatan pelepasan tuki ini, elemen yang kami harapkan adalah akhlak pada alam. Kami sering mengajak anak-anak untuk menonton bagaimana kemudian impact-nya kalau kemudian sampah plastik di muka bumi ini lebih banyak dari yang sekarang ini. Untuk 5 atau 10 tahun ke depan, kalau pola hidup manusia tidak berubah, akan seperti apa keberadaan sampah. Jadi Bapak Ibu, yang kami giring di sini adalah anak-anak bukan hanya paham tentang pengetahuan. Pengetahuan penting, tapi turunannya adalah bagaimana mereka terampil. Ya, anak-anak tahu sekali bahwasanya buang sampah sembarangan itu bisa mengakibatkan banjir. Setelah tahu mau diapakan? Harapannya mereka terampil untuk yang pertama menyelamatkan sampah yang dia punya atau mengolah sampah yang dia punya. Atau nggak bisa mengolah, bagaimana mereka berpikir untuk mengurangi sampah. Makanya di sekolah kami Bapak Ibu itu tidak ada jajanan yang ada plastik. Karena kami, kalaupun kami tidak bisa kemudian membantu mengelola sampah, setidaknya kami meminimalisir penggunaan sampah di lingkungan kecil kami, yaitu sekolah. Selanjutnya, foto yang ke-6 itu summit Gunung Semeru di Jawa, sama ya, akhlak yang diharap, dimensi yang diharapkan. Ini Bapak Ibu, ini siswa berkebutuhan khusus kami di SMP sedang melakukan magang pertanian 1 bulan di Desa Kabawetan, Kepahyang. Ya, walaupun dia berkebutuhan atau disabilitas, namun tidak menyurutkan langkah kami untuk senantiasa memandirikan dia. Karena kita tidak sampai berapa, namun yang bisa kita lakukan adalah membantu orang tua untuk memandirikan dia, tentu saja dengan bantuan orang tua. Gotong royong serta bernalar kritis. Hal ini bisa kami coba stimulus ketika menyaksikan ada beberapa petani yang mungkin lagi protes karena harga sayur sangat tidak bersahabat di pasar, akhirnya sayur dibuang-buang saja. Saat itu sawi center. Nah, bagaimana anak-anak diajak untuk kalau kondisi seperti itu, kenapa terjadi seperti itu? Kalau kalian di posisi itu akan bagaimana? Ini. Kemudian di foto selanjutnya, ini anak-anak lagi presentasi. Jadi kegiatan apapun itu, karena kami mengasah kemampuan menyampaikan ide atau mengkomunikasikan ide, biasanya kami setelah melakukan kegiatan pembelajaran, itu meminta anak-anak untuk mempresentasikan. Kalau yang digambar sebelah sini, ini anak-anak lagi presentasi hasil magang peternakan selama 1 bulan. Kalau yang ini kegiatan presentasi di pembelajaran intrakurikuler. Selain itu ada juga di galeri selanjutnya praktik menyembelih hewan. Ini juga dilakukan Bapak Ibu ya. Kok sepertinya tidak penting-penting ya Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita, apalagi yang muslim, tidak tahu cara menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan, baik itu hewan kurban maupun hewan yang memang untuk dikonsumsi di rumah. Nah, di kita ajari. Diajarkan, kemudian diakhiri dengan kegiatan yang fun. Hewan yang tadi disembelih, kemudian dimasak bersama-sama dan dimakan bersama-sama. Anak-anak yakin pasti bahagia ya Bapak Ibu. Ini pekan budaya sama, kemudian dengan di atas tadi. Nah, karena kami programnya sekolah alam, kami menyadari bahwasanya penting tahu minat bakat, maka kami ada kegiatan magang minat bakat. Ini salah 2 murid kami yang kebetulan mereka punya keterbatasan tunagrahita, tapi walaupun tunagrahita, mereka punya punya cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain, ya khasnya tunagrahita ya Bapak Ibu, suka mengkomunikasikan, suka bercanda, kenal semua orang, maka kami ikutkan mereka di magang minat bakat di bagian kuliner. Nah, dari galeri-galeri yang banyak ini kami tarik dalam ide-ide P5 ala sekolah alam. Yang pertama, untuk gaya hidup berkelanjutan, kami melakukan pelepasan tuki ke alam, kearifan lokal, anak-anak diajak untuk fun cooking lempu durian atau dodol durian.
dalam rangka Bhinneka Tunggal Ika, kami mengadakan kegiatan P5 yaitu Pekan Budaya, Bangunlah Jiwa Raga. Beberapa waktu yang lalu kami mengajak anak-anak untuk ke Lembaga Permasyarakatan Anak. Ya, itu juga dalam rangka memenuhi dimensi ini. Dan kalau yang di gambar saya itu ada kegiatan trekking yang dilakukan oleh siswa-siswi kami. Kemudian ada rekayasa dan teknologi, kami juga punya kebun hidroponik, ya walaupun sekarang tidak aktif lagi. Kemudian anak-anak juga diajarkan untuk terampil mendesain, baik itu komik, infografis, maupun video editing. Nah, kebetulan yang saya tampilkan ini ada salah satu siswa kami yang membuat komik. Ya. Untuk menjawab P5 Sekolah Alam tentang kewirausahaan, kami menggunakan aktivitas magang retail di hypermart, di Giant atau di supermarket besar dalam judul Learning by Maestro Hypermart. Prinsip yang kami percaya, yang kami tekankan kepada murid dalam pelaksanaan P5 di Sekolah Alam ini adalah semua tempat anak-anak adalah sekolah. Dan semua orang yang kamu temui itulah adalah guru. Jadi ini yang menjadi modal supaya anak-anak ketika berhadapan dengan tempat yang baru atau bahkan orang-orang yang baru, itu dia lebih adaptif. Nah, demikian mungkin rekan-rekan sekalian penyampaian dari saya. Terima kasih. Silahkan kalau misalnya ada yang bisa di-compare di sekolahnya, silakan, atau yang bisa dijadikan bahan ide untuk kegiatan proyek P5 di sekolahnya, ya. Semuanya berdiferensiasi ya Bapak Ibu, karena yang sama itu, yang unik itu biasa lebih dicari, ya. Begitu ya mungkin Mas Syaukani, begitu yang bisa saya sampaikan, silahkan. Baik,